with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ikut aku. Tetua kiri mengertakkan giginya dan segera bergegas ke sisi lain kastil. Nan Mengxin hanya bisa patuh mengikutinya. Segera setelah, di balkon luas lain di dalam kastil, pemimpin berjubah perak dengan dingin menyaksikan seorang remaja berpakaian hitam terus maju melalui kastil sambil menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Pada saat ini, seluruh kastil sudah mengerahkan kekuatan terkuatnya untuk upaya terakhir untuk menghabisi musuh ini. Jika serangan ini gagal, mereka tidak akan memiliki cara lain untuk membela diri. Kami akan melaporkan kepada pemimpin. Tetua kiri membawa Nan Mengxin ke tempat para tetua lainnya tinggal. Tetua kiri, mengapa kamu membawa junior ke sini? Para tetua lainnya mengerutkan kening. Organisasi mereka memiliki hierarki yang ketat. Namun, karena situasi kritis saat ini, mereka tidak menegurnya atas pelanggaran hierarki ini. Ada apa? Pemimpin berjubah perak terus menonton pendekatan Sui Ying dan tidak melirik kembali ke para pendatang baru. Bawahan aku tahu transenden, jawab tetua kiri. Oh. Pemimpin berjubah perak tiba-tiba menoleh. Mata menyala-nyala karena marah, dia menatap Nan Mengxin yang berdiri di belakang tetua kiri. Para tetua lainnya juga menatap Nan Mengxin. Bicaralah, teriak pemimpin berjubah perak. Dia membunuh salah satu wakil presiden Skyfire Trade Union aku. Aku mengirim unit pembunuh bayaran elit serikat buruh untuk membunuhnya, tapi sebaliknya, dia dengan mudah merawat mereka. Aku menduga dia mungkin peringkat legenda yang kuat yang dapat menyebabkan masalah besar bagi Skyfire Trade Union. Setelah malam pertimbangan, aku langsung datang ke sini, jelas Nan Mengxin. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa dia adalah seorang yang transenden. Aku benar-benar tidak pernah membayangkannya. Selain itu, aku sangat berhati-hati dan berhati-hati bepergian ke sini. Pemimpin berjubah perak mengirim Nan Mengxin tatapan dingin yang membekukan tulangnya. Ditatap seperti itu, Nan Mengxin bergetar. Suaranya juga bergetar. Seluruh krisis ini adalah semua karena wakil presiden yang sangat kecil. Pemimpin berjubah perak merasa sangat frustrasi. Hanya wakil presiden yang terkutuk. Seseorang yang hanya karakter sampah kecil. Bahkan jika seluruh Skyfire Trade Union dihancurkan, itu masih akan dianggap sebagai masalah kecil, tapi sekarang bencana telah menimpa mereka. Dalam momen kemarahan, dia memikirkan banyak cara untuk menyiksa Nan Mengxin sampai mati. Dia mengerti, bagaimanapun, bahwa membunuh Nan Mengxin sekarang tidak ada gunanya. Sekarang tidak ada gunanya tetap marah. Semuanya sudah terlambat. Pemimpin berjubah perak terus menatap Nan Mengxin dengan dingin. Menyadari itu tidak sepadan dengan upaya untuk mengatakan hal lain, dia membalikkan tubuhnya dan melihat ke kejauhan. Dia hanya berharap, serangan balasan terakhir akan berhasil. Jika gagal, dia tidak berani memikirkan konsekuensinya. Keringat dingin membasahi tubuh Nan Mengxin, membuat pakaiannya lembab. Dia berdiri di sana dengan pikirannya berantakan. Bagaimana bisa kejadian seperti ini? Dia menyesalinya. Kalau saja dia tahu sejak awal, dia tidak akan terganggu dengan kematian wakil presiden Yin yang sial itu. Dia bahkan akan rela menawarkan pria muda berpakaian hitam itu permintaan maaf. Bagaimana dia bisa mengikutiku? Nan Mengxin tidak bisa mempercayainya. Transenden yang kuat. Sebagai seorang transenden, ia hanya perlu menggunakan sedikit usaha. Jika dia menggunakan Dragon Mountain Manor, misalnya, dia akan bisa memberikan tekanan pada seluruh Skyfire Trade Union. Sebagai gantinya, ia pertama-tama membunuh seorang wakil presiden dan kemudian melenyapkan seluruh tim pembunuh. Apakah benar-benar perlu untuk menentang serikat buruh sederhana dengan cara ini? Transenden ini bahkan repot-repot memonitor mereka selama ini. Mengapa seorang transenden yang agung gitu bosan? Nan Mengxin tidak tahu. Sementara meletakkan rendah dan melacak iblis, Sui Ying merasa marah atas tindakan Skyfire Trade Union dan menikmati perasaan seperti baju besi ksatria dalam bersinar. Namun demikian, dia tidak mau mengungkapkan kekuatan transendennya.
Menyelamatkan seseorang hanya merupakan pertimbangan kecil baginya, dan tidak perlu membuat keributan atas tindakannya, tapi tindakannya yang sopan sekarang membuahkan hasil dan memungkinkannya untuk menangkap ikan besar. Mulai serangan terakhir, pemimpin berjubah perak dan tua-tua lainnya dengan cermat menyaksikan pertempuran. Pemeringkatan legenda tidak memenuhi syarat untuk bertarung dalam konflik ini, mereka hanya akan mengorbankan hidup mereka sia-sia jika mereka berpartisipasi. Sui Ying menatap ke-21 sosok yang mengelilinginya. Mereka berkisar dari perempuan dan laki-laki dari berbagai tingkat dan usia. Orang-orang ini tampak biasa-biasa saja, tapi berdasarkan kecepatan mereka yang mengkhawatirkan ketika mereka datang mengelilinginya, 21 pejuang ini sama sekali tidak biasa. Dia, salah satu tokoh tua mengeluarkan geraman ganas. Bulu hitam muncul di kulitnya, dan gigi seperti taring menonjol keluar dari mulutnya. Lapisan sisik juga muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi binatang bersisik. Permukaan sisik-sisik itu juga memiliki bulu hitam yang aneh. Gigi dan kukunya terlihat seperti belati. Penampilannya mirip dengan iblis. Bukan hanya dia, 20 orang lainnya juga berubah menjadi penampilan mengerikan. Aura mereka juga benar-benar berubah. Transformasi iblis. Sui Ying tersenyum. Aku sebenarnya menyaksikan transformasi iblis dari 21 ahli transformasi iblis. Sepertinya aku menemukan tempat yang sangat penting. Apakah kamu semua bagian dari fraksi iblis, atau apakah kamu semua bawahan dewa iblis lain? Transformasi iblis. Ini adalah metode khusus yang umum di antara mereka yang berasal dari Deep Abyss. Entah seseorang itu iblis biasa atau dewa iblis yang tinggi di atas yang lain, semua entitas yang berhubungan dengan iblis terkenal dengan tubuh tirani mereka. Selama kultivasi, para dewa iblis kegelapan-kegelapan memberikan penekanan khusus pada pengembangan fisik mereka. Seperti transenden yang terkait dengan dan bergantung pada fraksi iblis, mereka mempraktikkan teknik manual kultivasi garis keturunan iblis superior dan karenanya mampu mengembangkan teknik tempering tubuh. Ketika mereka mengaktifkan teknik ini, tubuh mereka akan ditutupi dengan sisik bersama dengan karakteristik iblis lainnya. Transenden yang bergabung dengan fraksi iblis. Ketika mereka sepenuhnya menggunakan kekuatan mereka, tubuh mereka juga akan ditutupi dengan sisik, memberi mereka pertahanan dan kekuatan yang mencengangkan. Tubuh mereka hampir tidak bisa dihancurkan, dan bahkan mereka yang bukan transenden namun masih sangat kuat memiliki tubuh yang hampir tidak bisa dihancurkan. Para ahli saat ini menampilkan transformasi iblis mereka di hadapannya hanyalah makhluk tingkat rendah. Bagaimanapun, mereka hanya manusia biasa yang mampu memanfaatkan transformasi iblis. Biasanya, hanya ksatria meteor peringkat atau lebih yang dapat menggunakan teknik transformasi iblis ini dengan aman. Bagi manusia, itu sama saja dengan membuang hidup mereka, dan jarang mereka bertahan hidup menggunakannya. Namun, jika mereka mampu bertahan, tubuh mereka akan mengalami transformasi iblis yang sebenarnya, dan mereka akan mendapatkan kekuatan yang kuat dan rentang hidup yang identik dengan Transkeden. Bunuh! Teriak 21 sosok serempak. Arai ajaib diaktifkan dengan tenang. Sementara seluruh arai refiner kastil biasanya tidak mengganggu, penghuni kastil dapat secara eksponensial meningkatkan kekuatan sihir arai secara instan dalam situasi mati hidup dengan menarik alat pasangan arai penting. Peningkatan kekuatan membuat kekuatan arai sebanding dengan kekuatan Saint Transcendent. Sebenarnya, sebuah alat arai yang mampu membuat arai sihir sekuat ini mungkin bernilai lebih dari 500 poin kontribusi. Treat seperti ular yang tak terhitung jumlahnya diperpanjang dari arai sihir. Utas datang dari segala arah, membungkus Sui Ying dan mengikatnya. Menarik, Sui Ying mengungkapkan sedikit kebahagiaan. Dia mengerti nilai alat arai itu. Jika dia bisa menangkapnya sendiri, dia akan mendapat untung besar. Sui Ying mendapat untung besar setelah mengikuti Nan Mengxin. Sebuah panah terbang muncul di tangan Sui Ying. Penindikan ekstrim. Ekstreme Piercing mampu menggunakan apa saja, bahkan dedaunan gemerisik, sebagai media. Sua, panah terbang langsung menghilang dan muncul kembali lebih dari 100 meter di bawah tanah. Anak panah kemudian secara langsung menusuk bola kristal yang berputar. Bola kristal ini adalah inti kinetik arai. Karena alat arai sangat berharga, Sui Ying enggan untuk menghancurkannya. Bola kristal adalah alat sederhana yang mampu mengubah energi dan dengan demikian merupakan barang umum yang berharga murah.
Bola kristal hancur. Energi sihir yang menyalakan arai segera berhenti. Treat yang tak terhitung jumlahnya mengikat Sui Ying juga menghilang. Sou. Dengan ayunan tangan Sui Ying, 21 helai transenden ki terbang ke segala arah. Setiap untaian ki transenden berputar, dan dengan suara pupupu, untaian menembus kepala setiap iblis yang berubah. Tanpa kecuali, mereka semua langsung jatuh ke lantai, mati. Tidak buruk. Yang terkuat di antara orang-orang iblis yang ditransformasi ini adalah alam langit pertengahan transenden, kata Sui Ying dengan lembut. Di dalam 21 iblis yang ditransformasi itu, 15 di antaranya adalah pemeringkat legenda tahap puncak, 5 adalah tahap awal ranah langit, dan 1 adalah ranah tahap tengah sky. Tentu saja, di depan Sui Ying, tidak ada perbedaan di antara mereka. Dia bisa dengan mudah menuai kehidupan mereka. Sui Ying mengangkat kepalanya dan melihat balkon jauh dari kastil dalam. Pemimpin berjubah perak tepat berdiri di balkon itu. Ini, susunan ini, bagaimana mungkin, pemimpin berjubah perak itu hancur? Mengapa arai kuat tiba-tiba runtuh? 21 utusan kuat, binasa dalam sekejap. Sui Ying terus melangkah maju. Dia berjalan menuju kastil dalam. Dia dengan santai berjalan dengan senyum di wajahnya. Sui Ying senang karena kali ini dia benar-benar melakukan panen besar. Ayolah. Biarkan aku merasakan trik apa yang masih kamu miliki. Hong. Tiba-tiba ruang di depan kastil mulai berubah. Aura yang menakutkan juga mulai keluar dari angkasa. Ekspresi Sui Ying berubah ketika dia melihat distorsi. Distorsi itu samar-samar bergema dengan dunia eksternal yang jauh dan mulai beresonansi. Kekuatan yang menakutkan, dipisahkan oleh miliaran kilometer jaraknya, berusaha menembus penghalang dunia material untuk masuk ke sana. Sosok yang menjulang tinggi mulai mengembun. Pemimpin berjubah perak di balkon segera berlutut, berteriak, Dewa Iblis akan datang. Dewa Iblis akan datang. Para tetua lainnya dan Nan Mengxin juga berlutut dengan wajah pucat. Sosok yang agung dan agung itu memiliki tanduk keabu-abuan dan kulit berwarna merah tua. Dia mengenakan jubah hitam yang mewah. Dewa Iblis. Sui Ying merasakan tekanan mengerikan yang dipancarkan sosok luhur ini. Sepanjang hidupnya, Sui Ying belum pernah merasakan kekuatan sekuat ini. Kekuatan itu bahkan melampaui kekuatan semua demigos di klan Xia. Namun, kekuatan misterius lainnya menyelimuti sosok yang tinggi itu, dengan mudah menekan kekuatannya seminimal mungkin. Wiln of the World yang terkutuk. Sosok luhur mengkritik di bawah nafasnya. Tatapannya mendarat di Sui Ying, matanya yang kuning menunjukkan minat dalam. Dia tersenyum cerah, tubuhnya menyusut setelahnya ke ukuran yang mirip dengan Sui Ying sebelum dia turun ke tanah. Dongbo Sui Ying, kan? Dewa Iblis menyapa Sui Ying dengan riang. Sui Ying mengamati Dewa Iblis ini dengan rasa ingin tahu. Dewa A. Ini adalah pertama kalinya dia berinteraksi langsung dengan dewa. Dari penampilan dewa, Sui Ying tahu bahwa ini haruslah Dewa Iblis yang berasal dari Dark Abyss. Setelah membaca semua buku di klan Xia mengenai dewa dan demigod, Sui Ying jelas bahwa dewa di depan matanya tidak lain hanyalah proyeksi turun dari dunia dewa. Bagaimanapun juga, dewa dilarang memasuki langsung ke dunia material. Bahkan dewa yang berasal dari klan Xia, seperti Kaisar Gunung Naga atau Kaisar Yunhai, akan dikeluarkan dari dunia material segera setelah mereka menjadi dewa yang mencapai usia 10.000 tahun. Adapun dewa di dunia luar, mereka akan sepenuhnya dilarang memasuki dunia. Karena itu, hanya ada dua metode bagi para dewa ini untuk memproyeksikan diri mereka ke dunia ini. Metode pertama dan termudah adalah mengirimkan proyeksi. Klan Xia jelas telah mengumpulkan banyak informasi selama bertahun-tahun mengenai metode ini. Dunia material khusus ini memiliki tanda spasial. Dewa akan menggunakan kekuatan mereka untuk secara paksa memproyeksikan diri mereka melalui jarak yang luas dan penindasan spasial ke dunia ini. Metode memproyeksikan ini menggunakan energi dewa yang menakutkan. Bahkan mempertahankan proyeksi mereka di dunia memerlukan konsumsi dewa energi yang konstan. Harga penggunaan metode proyeksi sangat besar. Sebagai hasilnya, di dunia klan Xia, hanya pada saat-saat genting saja para dewa iblis ini memproyeksikan diri mereka ke dunia. Tentu saja, dewa baru dan biasa dari Dragon Mountain Manor tidak akan dapat menggunakan proyeksi spasial.
Hanya dewa yang kuat yang telah berkultivasi ke ranah yang sangat tinggi yang dapat melakukan proyeksi dunia. Dari Dewa Siak Clan, hanya leluhurnya seperti Kaisar Yunhai yang bisa melakukan ini. Adapun metode kedua, itu bahkan lebih sulit, mengirim klon. Adapun harga pengiriman klon, itu sangat menakutkan. Bahkan keberadaan tingkat tinggi seperti Kaisar Yunhai tidak tahan harga. Di dunia klan Xia, hanya dewa dari kuil Dewa Bumi dan fraksi iblis yang dapat mengirim klon. Di masa lalu, dua kekuatan ini sangat kuat dalam bentrok secara terbuka satu sama lain untuk memenangkan kepercayaan orang-orang di klan Xia. Konflik meningkat hingga pertempuran bersejarah di mana setiap agama menghabiskan harga yang mengerikan untuk mengirim klon dewa ke dunia material untuk bertarung. Tahun itu, pertempuran besar antara klon dewa menghancurkan langit dan mengguncang bumi, menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, fraksi iblis kalah dalam pertempuran. Setelah kehilangan yang mengerikan itu, mereka menyembunyikan diri mereka sepenuhnya dalam kegelapan dan tidak pernah secara langsung bentrok dengan kuil Dewa Bumi lagi. Dengan demikian, klon dewa dipandang sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Meskipun mereka ditahan oleh dunia material dan kekuatan tempur mereka ditekan ke tahap puncak dunia demigod, mereka masih bisa menggunakan hukum yang mendalam yang melampaui hukum demigod biasa, memberi mereka kekuatan tempur yang menakutkan. Aku belum turun selama lebih dari 30.000 tahun. Dewa Iblis tertawa. Bagi aku untuk dapat melihat seorang manusia muda transenden dengan masa depan yang cerah adalah sesuatu yang layak untuk bahagia. Mari kita duduk, minum anggur yang enak, dan mengobrol. Bagaimana dengan itu? Sui Ying tertawa, minum anggur. Baiklah, sebagai seorang pemuda, aku sering bermimpi bisa minum dengan dewa. Aku tidak pernah mengira mimpi aku akan menjadi kenyataan hari ini. Tolong, Dewa Iblis mengulurkan tangannya dalam undangan untuk Sui Ying. Sui Ying tidak sopan dan langsung pergi ke ruang utama kastil dalam. Di balkon kastil bagian dalam, pemimpin berjubah perak dan berbagai tetua lainnya berlutut di lantai. Mereka semua terpana oleh fakta bahwa Dewa Iblis turun hanya untuk berbagi minuman dengan yang transenden ini. Selanjutnya, transenden adalah Dong Bo Sui Ying. Dia sebenarnya Dong Bo Sui Ying. Pemimpin berjubah perak dan yang lainnya akhirnya mengerti bahwa transenden yang membunuh sampai ke pintu mereka tidak lain adalah transenden termuda yang dikabarkan dalam 1000 tahun, Dong Bo Sui Ying. Cepat bawa anggur, suara dingin terdengar ke telinga pemimpin berjubah perak. Iya nih. Pemimpin berjubah perak ini segera mengakui perintah itu. Di aula mewah, Sui Ying duduk di hadapan Dewa Iblis terlebih dahulu. Dia tidak sopan sama sekali. Bahkan sekarang, dia masih mengamati sekitar 50 km dengan word energinya. Setelah turunnya Dewa Iblis, dia menjadi lebih dijaga jauh di dalam hatinya. Apa hubunganmu dengan Dewa Iblis besar dari fraksi Iblis? Tanya Sui Ying. Aku hanyalah Dewa Iblis biasa di antara banyak dari Dark Abyss. Bagaimana aku bisa membandingkan diri aku dengan Dewa Iblis besar? Jawab Dewa Iblis. Kamu bisa memanggilku Hu Yun Huo. Di dunia klan Xia kamu, aku hanyalah salah satu dari banyak Dewa Iblis. Sui Ying dengan ringan mengangguk. Dewa Iblis ini menempatkan dirinya cukup rendah di antara jajaran Dewa Iblis. Itu terasa sangat tidak wajar. Berdasarkan apa yang dia ketahui, agar dewa secara paksa memproyeksikan diri ke dunia melalui ruang dan untuk mempertahankan proyeksi mereka di dunia, diperlukan harga yang sangat besar. Namun, Dewa Iblis ini bersedia menemani Sui Ying minum dengan santai. Pasti ada motif di balik tindakannya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku Dong Bo Sui Ying? Tanya Sui Ying. Dia lebih dari rela membuang waktu. Di seluruh provinsi Sun yang tenang, hanya ada dua transenden alam santa, kamu dan Peng San. Dewa Iblis Wu Yun Huo menyeringai, menunjukkan giginya yang tajam. Peng San sudah tua, saat kamu masih muda dengan aura segar di sekitarmu. Aku kira kamu pasti Dong Bo Sui Ying. Melihat reaksimu, aku pasti benar. Dewa Iblis hebat. Pemimpin berjubah perak berdiri di samping dan dengan hormat menuangkan anggur untuk mereka berdua. Saat Sui Ying minum anggur, dia merasa rasanya cukup biasa. Dia telah minum anggur yang jauh lebih baik di ibu kota Xia. Orang yang dia minum hari ini, bagaimanapun, sebenarnya adalah Dewa Iblis. Itu adalah seseorang yang akan dia hadapi.
Aku punya masalah kecil yang aku harap teman muda aku Dong Bo Sueying akan membantu aku. Dewa Iblis Wu Yunhuo tersenyum. Bicaralah, jawab Sueying. Aku yakin kamu tahu ini, tapi Dark Abyss tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan dunia dewa. Itu terlalu kejam. Dewa Iblis Wu Yunhuo menggelengkan kepalanya dengan cemas. Aku telah berusaha keras untuk meninggalkan tanda spasial di sini di dunia Klansia sebelum menghabiskan banyak waktu untuk merawat sekelompok bawahan. Gitu banyak upaya yang dilakukan untuk bersaing dengan faksi-faksi lain sebelum akhirnya mampu menciptakan kepercayaan pada dunia Klansia kamu. Itu tentu tidak mudah, bahkan ada dewa iblis lain yang mencoba untuk meruntuhkan iman yang telah aku kembangkan di dunia ini, apalagi mengatakan bahwa fraksi iblis yang besar dan kuat dan kuil dewa bumi. Kami dewa iblis tidak mudah di sini. Dewa iblis Wu Yunhuo menghela napas dalam kesedihan. Sueying terus mendengarkan. Beberapa transenden mungkin bersimpati. Sueying, bagaimanapun, telah membaca terlalu banyak buku dan jelas tahu bahwa kepercayaan orang-orang di dunia material sangat berharga. Mereka yang mampu meninggalkan tanda di dunia material semuanya adalah eksistensi yang sangat kuat. Dewa iblis ini Wu Yunhuo saat ini sangat sopan, tapi hanya karena dia tidak bisa membunuh jalan ke lokasi ini dengan dewanya yang asli. Jika dia bisa, hanya dengan napas, dia akan memusnahkan Sueying. Adapun proyeksi dunia, proyeksi ini akan ditekan oleh dunia material hingga ke kekuatan tempur manusia biasa. Meskipun dia mungkin lebih tangguh dalam hal hukum yang mendalam, kekuatannya tetap seperti manusia biasa. Jika Sueying membiarkan dewa iblis yang sekarang memukulnya tanpa menghindar, tidak ada sehelai rambut pun yang akan terluka. Proyeksi dunia ditekan sampai ke puncak batas fana. Klon dewa ditekan ke puncak demigos. Dengan jurang dalam kekuatan tempur, orang bisa mengurangi. Harga untuk mengirim klon dewa turun sangat mengerikan. Karena kekuatan iblis dewa saat ini lemah, ia menurunkan posisinya dan menjadi lebih sopan. Di 19 provinsi, aku hanya bisa mendirikan 12 altar. Wu Yunhuo menggelengkan kepalanya. Dan tempat khusus yang kamu invasi ini adalah salah satu dari sekian banyak altarku. Semuanya terbentuk dari darah dan keringat aku. Karena itu, aku meminta teman muda ini Dong Bo Sueying untuk membantu aku dan bersikap lunak dan tidak membasmi bawahan aku. Jika kamu bersedia membantu aku kali ini, tentu saja aku akan membantu kamu, teman muda, kata Wu Yunhuo. Aku bersedia memberi hadiah 2000 kg batu asal. Teman muda Dong Bo Sueying, bagaimana? Bisakah kamu memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa kali ini? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.